Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Bakharudin Jusuf Habibie, yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia, merupakan sosok yang pantas untuk menjadi role model visualisasi dari nilai berakhlak. Beliau mau berkorban, naik sebagai Presiden pasca kejadian 98 yang merupakan tindakan yang berisiko besar. Beliau berpesan bahwa pemimpin itu harus mengutamakan hubungan relasi penuh kasih sayang dan penuh penghargaan. Beliau bukanlah sosok pemimpin yang serakah dan mementingkan sisi politik saja. Justru beliau lebih mementingkan kepentingan bersama. Sikap demokratis jugalah yang mementingkan suara rakyat, yang membuat beliau dipandang sebagai sosok yang sangat istimewa dan sangat dekat kepada rakyatnya. Berikut adalah sifat akuntabel yang dimiliki oleh Bapak Bakharudin Jusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Pada masa pemerintahannya saat itu, beliau menerapkan reformasi kebijakan ekonomi. Pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Selain itu, yang paling signifikan adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh angka $6.700 AS pada bulan Juni 1999. Secara perlahan, Presiden Habibie berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan saja. Selain itu, adanya pemisahan tugas polisi dari organisasi TNI sehingga bisa menyukseskan supremasi hukum. Saya bilang nggak mau, karena kita janjian dari dia dan saya tidak prepare. B.J. Habibie sebagai cerminan nilai kompeten dengan menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Delft, Belanda, namun pindah ke Aachen University hingga memperoleh gelar dokter. Setelah menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi, B.J. Habibie masih terus memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dengan pembuktian 46 hak paten. Teori-teori yang dihasilkan olehnya masih digunakan hingga saat ini di dunia penerbangan. B.J. Habibie juga sering menjadi pembicara, membagikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat hingga akhir hayatnya. Sikap harmonis B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah sosok yang sangat harmonis. Di masa kepemimpinannya sebagai presiden yang singkat, Habibie pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di Indonesia, yaitu etnis Tionghoa. Selain itu, beliau juga membuat aturan mengenai penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan memperjuangkan kesetaraan bagi kaum difabel. B.J. Habibie juga merupakan penasihat proses demokrasi di Indonesia pada organisasinya, yaitu Habibie Center. Banyak kemajuan demokrasi yang diwariskan oleh beliau bagi Indonesia. B.J. Habibie juga berhasil memimpin IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif, mengembangkan berbagai teknologi pesawat dengan dibantu oleh 16.000 pegawai di bawahnya. Loyal, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kelima kata kunci pada nilai loyal pantas disematkan untuk B.J. Habibie. Menyelesaikan pendidikan bidang desain dan konstruksi pesawat di Jerman dengan gemilang, mengantarkan B.J. Habibie pada jabatan dan posisi tinggi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Namun semua itu kemudian ditinggalkannya karena tidak sebanding dengan rasa cinta pada tanah air. Pada 1974, B.J. Habibie pulang ke Indonesia setelah hampir 20 tahun memiliki karir cemerlang di Jerman. Kecerdasan, totalitas, tanggung jawab, dan pengabdian terhadap negara benar-benar dioptimalkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, industri, dan teknologi. B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga Presiden Republik Indonesia ketiga. Dedikasi beliau dalam mengendalikan kekacauan pasca Orde Baru telah mengawal Indonesia di gerbang reformasi. Loyalitas B.J. Habibie terhadap bangsa selayaknya tumbuh pada setiap generasi Indonesia. Adaptif. Sebagai seorang ahli dalam bidang kedirgantaraan dan pengembangan teknologi pesawat terbang, kemampuan B.J. Habibie sudah diakui melalui hak paten atas penemuan-penemuannya terkait aeronautika. Saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 1998, B.J. Habibie mewarisi berbagai permasalahan keterpurukan ekonomi, melesatnya laju inflasi, dan pelemahan nilai tukar rupiah yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia. Tidak tinggal diam, B.J. Habibie segera menyesuaikan diri dan proaktif untuk membenahi permasalahan yang ada. Walaupun bukan seorang ekonom, beliau dapat berinovasi menggunakan aeronautika, yaitu teknik pada ilmu penerbangan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mengatasi permasalahan ekonomi masa itu. Sikap kolaboratif B.J. Habibie. B.J. Habibie mampu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. B.J. Habibie menginisiasi kerjasama IPTEK antara Indonesia dengan Jerman sejak tahun 1979 saat menjabat Presiden RI. Jerman merupakan partner strategis Indonesia. Berbagai IPTEK Indonesia-Jerman patut diapresiasi dan harus kita tingkatkan agar lebih baik. Selain dalam hal kerjasama antar negara, B.J. Habibie juga bekerja sama dengan masyarakat Indonesia, yaitu mengajak berkontribusi mendanai proyek pesawat R80 di tahun 2019. Melalui kitabisa.com, tercatat dana 9 miliar rupiah berhasil dikumpulkan.
Itulah nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada sosok B.J. Habibie yang dapat kita tiru.